Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 211040538. Sebelum masuk ke materi ideologi Pancasila, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari ideologi itu? Ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi merupakan salah satu tipe nilai yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa, maupun negara. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, sekelompok, bahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Ideologi juga sangat berguna bagi kehidupan bangsa dan negara sebagai identitas bersama agar masyarakat mengetahui ke arah mana kehidupan bersama hendak dituju. Ada dua tipe ideologi, yaitu ideologi tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan wajib diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan wajib dipatuhi. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di dalam masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ada beberapa jenis ideologi di dunia, yaitu yang pertama, Marxisme-Leninisme, atau suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Ideologi yang kedua yaitu liberalisme. Ideologi liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang terakhir yaitu ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Setelah menelusuri berbagai pengertian dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era yang saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia, yang sudah diinformasikan oleh berbagai media massa. Di Indonesia sendiri banyak sekali gerakan-gerakan terorisme seperti bom bunuh diri yang dilakukan di tempat-tempat ibadah agama lain. Hal inilah yang menyebabkan rasa takut dan cemas pada masyarakat, sehingga hal ini mengancam kesatuan bangsa dan disintegrasi bangsa. Aksi terorisme ini selain menyebabkan ancaman untuk bangsa, juga menyebabkan investor asing dan juga wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda pun sangat banyak
Padahal hal ini dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Penyalahgunaan narkoba ini menjadi ancaman yang serius dan nyata yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.